habis itu dilanjut sama, ya habis itu dilanjut sama Kak Anarja. Oke, dari aku ada 4 soal sih yang pengen dibahas. Sama itu juga baru tahu tadi dikasih tahu sama Anarja, ternyata ada ini ya bab yang kita berdua nggak dapet gitu waktu S1. Waktu kita ngambil mekanika kuantum itu yang gerbang kuantum itu ya, kuantum gate informasi kuantum ya paten namanya. Ya udahlah itu nanti ada contoh soalnya. Oke, kita mulai. Ini nomor satu dulu yang was 2023. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand aja ya. Jadi dengan menggunakan vektor eigen dari operator SZ ya sebagai vektor basis, carilah SI terus cap dari plus setengah dan SI cap dari min setengah. Dengan I itu X, Y, dan Z gitu. Dimana cat plus setengah dan cat min setengah itu adalah vektor eigen dari EZ dengan nilai eigennya adalah plus H bar bagi 2 dan negatif H bar bagi 2. Oke, jadi gimana ini jawabnya? Dengan menggunakan vektor eigen EZ, carilah SI. Ya, berarti kan I-nya itu kan udah didefinisikan ya. I-nya itu berarti ada X, Y, Z ini. Ya udah, berarti kita tinggal substitusi aja ke sini gitu. Di SI-nya ganti jadi X dulu, misal yang urutan pertama, yang kedua nanti Y, ketiga nanti Z. Berarti kan ini ada dua kemungkinan, ya ada dua kemungkinan. Bukan dua kemungkinan ya, maksudnya ada dua nilai ini kan yang dicari. SI dikalikan cat positif setengah sama negatif setengah. Iya ya udah gitu. Ya udah, misal oh ya, jadi cat dari positif setengah ini bisa dihafal ya. Jadi ini cat positif gitu. Kalau yang negatif setengah ini dia cat negatif. Nah, nanti kalau dalam bentuk matriks jadi matriks kolom gitu. Matriks kolom 1 0, ini 0 1. Ya, ini bisa dihafal ya. Nggak terlalu ribet juga. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik ambil teknologi kuantum ini matkul S2 ya ini kepake juga. Nah, untuk operator spin ini juga dihafal juga ya. Jadi ini dihafal yang pertama, nah yang kedua ini juga dihafal. Jadi sebenarnya I ini kan bisa jadi kan I ini kan ada X, Y, Z ya. Sebenarnya X, S, X, S, Y, S, Z itu tuh udah ada definisinya gitu. Dia matriks juga. Jadi SX itu H bar bagi 2 dikalikan matriks 0 1 1 0. Terus SY juga H bar bagi 2 0 I, negatif I, 0. Kalau EZ juga ada definisinya nih H bar bagi 2 1 0 0 min 1. Ya. Ini bisa dihafalkan. Oke. Nah ya udah, yang pertama kalau I-nya ganti X gitu ya. Berarti kan SX dikalikan cat dari positif setengah sama negatif setengah ya. Ya udah, tinggal jadilah ini SX kan. Jadi SX. SX juga jadi SX. Ya SX kan kita udah tahu, kita udah hafal. Dia bentuknya ini. Ya substitusi lah. Kan, substitusi ini. Ini sebenarnya polanya sama ya, makanya aku tulis ini langsung gitu. Yang positif cat sama cat yang negatif. Ya. Jadi kalau kalian pengen pakai apa tanda catnya positif setengah ya juga boleh. Tapi ini aku cat positif aja ya. Ya udah itu tinggal disubstitusi aja. Ini perkalian matriks gimana? 0 1 1 0 1 0
Jadinya kan nol. Nol ditambah nol kali satu kan nol. Satu kali nol, nol. Satu kali satu, satu. Ditambah nol kali nol, nol. Jadilah dia nol, satu ya. Sesuai kan dengan yang ini? Ya gitu. Ya udah. Oke. Ya udah jadinya ini. Nah, itu udah. Begitupun juga dengan yang SY ya. Jadi dengan SX ya tinggal diganti aja substitusinya ganti jadi SY ini ya. Mungkin bukan warna biru deh, warna merah. Ya, ini perhatikan ini. Kalau yang EZ juga mungkin ganti warna hijau ya. Nih, yang SX tadi warna biru. Ini ya. Jangan lupa 10 ini adalah yang plus ini ya. Ini juga. Udah tinggal gitu aja sih. Oke, bisa dicoba nih. Ini kalau di UAS nomor 5 ya. Pokoknya kalau Maktum, bukan. Ya biasanya itu soal bonus ya. Itu nomor 5 yang paling gampang biasanya. Oke, itu ya nomor satu. Sekarang soal UAS 2024. Ada suatu sistem spin setengah. Carilah representasi matriks untuk komponen spin arah Y, SY, dan arah Z, SZ. Jumlah komutatornya, tentukan hasil dari operasi SY cat plus SY cat min, SZ cat plus XX cat min. Oke, gimana cat plus dan cat min berterus step dengan arah komponen Z spin ke atas dan ke bawah. Ada D sama E juga. Ya udah, pokoknya kalau spin-spinan, ya kalian harus ngapalin ini. Oke, ini Nirvana. Ya kalian hafalin ini ya. Kita harus satu mute dulu ya. Bentar. Oh ada di selatan di story. Ya kalian hafalin ini ya. Terus juga kalian hafalin ini. Kalau skin-skinan. Udah, ya udah. Cat plus kalian tahu matriksnya bentuknya gimana. Cat min juga. Nah, ya, SX, SY, SZ itu kan operator ya. Kalian juga sudah tahu bentuk matriksnya gimana. Oke. Nah ya udah. Cari yang pertama dulu. Representasi matriks untuk komponen spin arah Y dan Z. Nah, ini kan nggak perlu apa ya, nggak perlu diturunkan lah. Udahlah, kalian langsung ini aja. Yang ini, masukkan gitu. Sama aja sebenarnya. Tuh. SY H bar bagi 2, 0, I negatif I, 0. Sama kan? Apalagi, EZ juga H bar bagi 2, 1, 0, 0, minus 1. Sama juga. Ya udah, ini tinggal diapalin. Udah, berarti 0, 1 udah ya. 2A, sorry. Hitunglah komutator. Komutator gimana? Kalau ada komutator dari operator A sama B, berarti dia adalah operator A dikalikan operator B, B dikalikan A ya. Ya udah, karena dia minanya S, Y, dan Z, ini bukan petik kata sih, koma. Ya, ya udah, jadilah bentuknya seperti ini. Ini kan materi minggu ke-1 ya, masih kepake juga tuh. Ya ini ya, jadi yang bentuknya. Ya udah, berarti ini kan ada dua apa? Dua terms, dua bagian lah. Ya, yang bulat sama yang ini misal segitiga gitu ya. Yang bulat, yang bulat. Ya udah, yang SY sama Z-nya cari dulu. Nanti kita bisa nyari yang SZ, SY, yang misal segitiga. Ya udah, tinggal dicari masing-masing. SY, SZ. SY tadi apa? Kalian udah tahu dari sub soal A. SZ kalian udah tahu dari sub soal A juga. Udah, ini mah perkalian matriks biasa. Habar bagi dua dipangkatin dua. Ini kan karena habar bagi dua, ya ketemu habar bagi dua dari si SZ.
SY sama YZ kan punya habar bagi dua juga. Ini makanya dikuadrat kan gitu. Ya udah ini tahu dari mana juga udah tahu lah ya. Kalian matriks, ya mungkin contohin lah satu min I nol satu nol nol min satu. Kalian matriks nol kali satu nol min I kali nol 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 kali nol nol min I plus I ya berarti. Ini I, bentar. Ya, ini I tambah nol nol min satu sama nggak? Bentar dulu, coba. Ini jadinya berapa? Nol I, I min satu. Eh, wait, bentar. Nol, nol. I, nol. Oh, nol ya ini. Nol, nol. Ini nol karena nol kali min satu ya, nol. Ya udah sama ya. Udah sama tuh. Terus apa lagi? Udah SY, SZ kan udah tahu perkalian matriks biasa di SMA udah belajar. Ini juga kalian dapat nanti SZ dan SY. Ya udah tinggal dikurangin kan kalau komutator sesuai yang ini. Ya udah dapatlah nilainya nanti ini. Dan ini sebenarnya bisa diubah dalam bentuk SX ya. Cuman ya nggak perlu perlu amat juga. Diminta nggak di soal sih? Enggak ya, nggak diminta. Ya ini bisa diubah dalam bentuk SX karena SX itu adalah kabar bagi dua 0, 1, 1, 0 ya. Sama nggak kayak sebelumnya? Sama ya, definisi SX ya gitu. Ya jadi ya I kali habar SX. Ya tapi kalau kalian nggak curious ya udah nggak usah. Sampai sini aja juga udah bener ya. Udah. Itu yang sub soal A udah, sub soal B udah, sekarang sub soal C sama aja kayak nomor satu tadi ya. Em, ya, operasi pada cat positif dan cat negatif. Ya udah definisinya sama, cat positif sama cat negatif juga matriksnya ya itu aja gitu. Cat positif 1 0, cat negatif 0 1, dia matriks kolom. Apa ingat ya kalau cat-catan ini kalau bukan outer product ya ini inner product, dia matriks kolom. Ya udah definisinya juga sama ya, fx, fy, z udah ya. Ya udah sy cat positif sama aja kayak nomor satu kayak beginian lagi. Ya udahlah, coba kita hitung pelan-pelan. Sy cat positif. SY-nya apa? Oh, SY-nya ini. Y-nya itu kabar bagi dua. Nol I. Min I nol. Cat positif apa? Oh, cat positif ternyata 1 0. Ya udah 1 0. Ini kan perkalian matriks lagi. Oke, maaf. Ya, ini perkalian matriks biasa. Nol kali satu. Ini kabar bagi dua ya. Nol. Eh, I kali satu I. Nol kali nol, nol. Jadi ini I. Ya, sama. Udah, gitu aja. Ini kenapa I-nya dikeluarkan ya. Dia jadi satu. Ingat ya, ini matriks ya. Jadi kalau aku punya 01, kan bisa aku tulis I 01 kan. Ya, I dikalikan nol ya tetap nol. Karena I-nya dikeluarin bisa. Sebenarnya kalau nggak mau dikeluarin ya juga oke aja. Udah bener gitu. Ya gitu lah ya. SY cat sama cat negatif juga.
Terus juga EZ sama cat positif juga tinggal dilihat nanti, udah gitu aja. Sama SX dengan cat negatif. Ya udah, yang C udah. Sekarang yang D, jika sebuah elektron berada pada superposisi keadaan gitu ya. Bentar. C sama dengan A dikalikan 5I cat positif ditambah 12 dikalikan cat negatif. Tentukan agar A, tentukan A agar si cat C-nya itu ternormalisasi. Oke, nah syarat ternormalisasi apa? Syarat ternormalisasi ya gini kan, satu. Ya udah kita manfaatkan syarat itu gitu. Ya normalisasi syaratnya ini, ingat-ingat ya, udah susah. Ya udah, berarti kan ini dikuadratkan ya. Kalau waktu di minggu pertama ini kan sebenarnya ya kuadrat dx kalau satu dimensi ya satu kan. Ya ini makanya dikuadratkan gitu. Ya, jadi ini dapat dari mana? Itu kan ada dua bagian ya. A 5i ini. Terus A 12 ini ya. Nah, bentar, bentar. Harusnya ini nggak gini ya. Kita pelan-pelan aja ya. Jadi kan, oke, A kuadratnya dikeluarkan gitu ya. A kuadrat ya. Berarti kan nanti yang apa namanya syarat apa itu ya? Ortonormal ya. Masih ingat nggak ortonormal tuh yang IJ? Ada dia ada dua nilai tuh. Oh, salah satu ya. Kalau I-nya tidak sama dengan J, nih. Kalau I-nya sama dengan J, satu ya. Nah, ini juga sama gitu. Oh iya ya, betul betul. Ya. Tapi ini kan ini ya konjugat ya. Harusnya tuh negatif ini. Enggak. Berarti kan gini ya. Berarti maksud aku tuh ortonormal berarti yang ketemu dengan yang sama ini satu gitu ya. Jika negatif negatif ini satu ya gitu. Berarti kan itu 5i. 5i berarti kan min 5i berarti ya. Iya benar ya. I kalikan i apa? Negatif satu. Enggak. I kalikan i jadi satu. Ini dikalikan negatif lagi hilang. Jadinya 25 ya. Kalau yang ini kan nggak ada kompleks, nggak ada konjugat ya. Berarti ya udah satu sepat empat aja ya. Oke ini benar ya. Tapi ini salah ya. Maaf ya. Tapi ini 25-nya sih benar. Ini agak hati-hati lah ya. Nanti ya mungkin nanti dibenerin ya. Ini 5i dikalikan min 5i harusnya. Oke. Ya udah itu syarat normalisasi udah dapat.
Nanti ditambah aja 25 tambah 144, ya nanti dapat A-nya itu 1/13 ya. Oke, udah. A-nya dapat. Oke, yang D udah. Sekarang yang E. Jika dilakukan pengukuran EZ/SY pada keadaan Cat C, tentukan nilai-nilai yang mungkin muncul jika dilakukan pengukuran EZ dan SY. Oke, maksudnya apa jika dilakukan pengukuran? Nah, gini, kalau ditanya jika dilakukan pengukuran EZ dan SY, karena kan mekanika kuantum itu kan ngomonginnya probability yang probability. Untuk eksaknya ya kita belum tahu gitu. Tapi probability dia memiliki misal apa? Momentum gitu ya. Atau dia memiliki energi mekanik. Ini bukan Hadamard ya, ini apa? Energi mekanik EK tambah efek kinetik tambah potensial, atau dia memiliki di suatu posisi tertentu ya. Ini kan sudah ngomongin probabilitas gitu. Nah, kalau dibilangnya jika dilakukan pengukuran di SD dan S ya berarti kita ngomongin probability. Ya, berarti probability hubungannya sama konstanta. Oke, kita lihat jawabannya aja lah langsung. Mana jawabannya? Ya udah, untuk sistem spin, eigenvalue setiap komponen spinnya adalah ini kan, H bar bagi dua, SY. Ini kan, enggak, ya. Tadi kan pada keadaan state C ya, sementara state C ini dia apa basisnya itu kan ket positif sama ket negatif kan. Ini makanya dia ada apa? Ada positif sama negatif gitu. Karena ini yang udah kita hitung sebelumnya sebenarnya. Ini kan EZ ket positif, positif H bar bagi dua. SY tadi apa? SY ya. SY sama negatif, negatif I H bar bagi dua. Ya, gitu ya. Nah, tapi karena ini ngomongin probability, I itu jadi tidak penting kan. Saya kira hanya perlu yang bilangan realnya aja. Ya udah itu. Jadi nilai yang mungkin ya udah ada dua, positif H bar bagi dua atau negatif H bar bagi dua untuk si EZ ya. Dan untuk si SY, iya sih udah gitu. Kayak gini aja. Tapi kalaupun kalian nulis gini ya, H bar bagi dua aja gitu ya. Kalian kan udah hafal nih, misal ya, kalian udah hafal gitu. Matriks dari SYX, SX, SY sama EZ-nya. Ya udah, ditanya tadi apa? Dilakukan pengukurannya ya udah ini berarti emang si H bar bagi dua ini gitu. Tapi emang ini kebetulan aja ya. Dia bilang kan pada keadaan C ya. C basisnya adalah positif sama negatif. Dan kita udah hitung kan tadi di sub soal C ya. Ya udah, ternyata dia juga konstantanya H bar bagi dua juga gitu. Mungkin ditulis langsung nilai yang mungkin muncul H bar bagi dua udah benar kali ya. Ya, ini mungkin nilainya nggak sempurna ya. Oke sih, ini aja. Kalau untuk soal yang spin, apakah ada pertanyaan ya? Sebelum kita lanjut ke gerbang kuantum juga sih. Apa ya sebutannya itu ya? Kak, izin nanya. Tadi Gimana? Rema? yang D itu tadi perbaikannya di mana ya, Kak? Tadi kan ada yang salah kan yang D. Ya, perbaikannya tuh sebenarnya ada di sini aja.
Kalau jawabannya udah benar, ini kenapa salah? Ini tuh bukan 5i mutlak dikuadratkan gitu. Tapi harusnya 5i dikalikan negatif 5i. Oh, Kenapa negatif? Karena kan ini kan kompleks konjugat. oke oke. Bayang, ya gitu. Kebayang kebayang. Oke, oke kita lanjut ke nantilah algoritma yang benar. Nah, apa tadi? Iya, informasi kuantum ya sebutannya. Oke, nomor 3. Oke, mungkin sebelum ke sini kenalan dulu sama tensor lah ya. Ya, bentaran aja lah. Jadi ada apa ya? Ya sebutannya kalau kali bagi tambah kurang operator ya. Ya operator ya. Tensor juga operator dia ya. Jadi dia lambangnya gini. Nah, kalau aku punya matriks, eh, taruhlah ini adalah A, B gitu ya. Matriks kolom ditensorkan dengan E, D, E, F. Hasilnya adalah seperti ini nanti. A, B-nya tulis. E, B, E, F. Ini juga E, B, E, F. Berarti hasilnya apa nih? Matriks kolom juga. Tapi kolomnya 1 kali 8 jadinya. Berarti AC, AD, AE, AF. Ini BC, BD, BE, BF. Udah ini. Nah, tapi misal kalau misalkan ada, ini kan simbol huruf ya, mungkin kebayangnya angka ya. 01 ditensor produkkan dengan misal apa, satu 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 gitu ya. Ya mungkin jangan satu lah ya. 1, 2, 3 aja lah. 3, 4. Ya udah, berarti jadinya ya ini nol semua kan. Nol 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 nol. Ini ya 1, 2, 3, 4. Udah sih gitu aja. Nah nanti kalau matriksnya persegi gitu ya, nilai n sama m-nya sama, n kali m. Kenapa nggak ke sini katanya? Kenapa? Saya istirahat dulu di rumah. L 1, 0, 1, sorry. Saya masaknya di mana? Ibu, ada. Dia nggak masak. 0, 0, 1. Itu Brema mic-nya bocor ya. Dia masak atau gimana, Pak? Nah, saya tahu soalnya saya hari ini istirahat di Di rumah. mute ya. Brema, mute dulu Brema. Karena di sini kan Ini jadi berapa? 2, oh sorry. Ini misal 2, 0, 0, 2 ya. Ya udah, ini jadinya matriks berapa kira-kira? 4 kali 4 kan? Berarti 1 dikalikan dengan 2, 0, 0, 2. 0, 2, 0, 0, 2. 0, 1, bentar. 2, 0, 0, 2. Ini lagi juga 2, 0, 0, 2 ya. Ini jadinya kan berapa? Ya 2, 0, 0, 2 kan? Ini 0 semua. Karena 0 dikalikan matriksnya 0. Juga 0 semua ya. Ini 2, 0, 0, 2. Itu. Gampang ya, tensor. Oke. Jadi itu aja tensor. Nah, terus apa lagi misal? Ini kan bentuk matriks ya. Kita kan tahu cat, cat positif tadi apa? 1, 0 kan. Cat negatif. eh
0,1 ya. Nah ini tuh juga bisa di tensor product kan gitu. Gimana ya bilangnya? Oh ini kalian belum belajar ya. Apa ya? Misal gini deh. Coba aku definisikan sesuatu yang baru gitu ya. Kalau nol itu waktu tutorial 2 minggu lalu itu kan 1 0 ya. Ini sama aja dengan cat positif. Kalau cat 1 dia apa? 0,1 kan. Dan kalau aku punya cat 0 0, dia adalah 1 0 0 0. Ini kalian terima mentah-mentah dulu aja ya. Tapi ini benar kok. Dan kalau nggak tahu ya udah nggak apa. Kalau 0 1 ya udah 0 1 0 0. Terus apa lagi? Kalau cat 1 0 ya dia 0 0 1 0. Nanti kalau cat 1 1 jadinya satunya paling bawah ya. Berpola kan? Kelihatan polanya tuh. Ini kalian bisa lagi, ini kan 1 qubit sama 2 qubit ya. 3 qubitnya ya udah polanya sama. Ya udah gini. Nah misal gini, aku pengen cat 0 di tensor produkan dengan cat 1. Ini tuh langsung aja sebenarnya. Yang bagian paling kiri kan si 0 ya. 0 taruhlah di kiri, 1 gitu. Udah. Kalau dalam bentuk notasi Dirac ya udah ini hasilnya. Tapi kalau dibuktikan dalam matriks apakah benar gitu. 1 0 tensor produkan kan dengan 0 1. Ya udah, berarti gimana? 1 0 1 kan? 0 0 1. Jadinya berapa? 0 1 0 0. Tadi 0 1 0 0 adalah apa? Cap 0 1. Sama. Ya udah gitu. Kalau kalian pengen langsung notasi Dirac ya. Tapi ingat posisinya ya. Ini cap 0-nya ditaruh paling kiri karena dia ditulis duluan gitu. Sementara si cap 1-nya tulis paling kanan. Oke gitu. Ya udah, diberikan sebuah qubit dalam keadaan ini, cap C 1/5 dikalikan 2 cap 0 tambah I cap 1. Tunjukkan bahwa keadaan itu telah ternormalisasi. Ternormalisasi lagi mungkin kalian sudah bosen juga ya. Aku juga udah bosen. Intinya ternormalisasi itu apa? Tadi ya syaratnya ini ya. Lagi-lagi syaratnya itu. Ya, udahlah gitu ya. Dan di mana artinya ini jumlah kuadrat dari magnitudenya atau amplitudenya itu 1 kan. Ya udah untuk amplitudo atau konstanta ya amplitudo ya. Amplitudo dari ket 0, amplitudo dari ket 0 ya 2 akar 5. Ya anggaplah alfa gitu ya. Anggaplah itu alfa. Terus dari si ket 1 anggaplah itu beta I per akar 5. Oke. Nah, ya udah deh. Nanti kan ini itu kan dikuadratkan sama dengan 1. Ya kan? Coba ini benar nggak ya? Bentar, bentar. Ini hati-hati ya ada si I. Pokoknya kan kalau kompleks konjugat berarti kan I dikalikan negatif I ya. Ini berarti 1/5, 1/5 kan. Untuk yang apa maksudnya? Tadi beta ya, beta kuadrat em, satu satu ini ya, beta kuadrat. Sorry, sorry.
Kayak gini. I dikalikan I itu kan negatif I, kalikan ini lagi negatif. Jadi positif ya. Oke, udah bener ya. Berarti ini juga udah bener ya ini. Mungkin kalau kalian pede bisa kalian percaya diri ya. Bisa langsung dimutlakin aja ya. Udah bener. Oke, jumlah kuadrat magnitudnya 1, ya udah 4 per akar 5 tambah 1 per akar 5. Benar nggak? Dia hasil 1, betul. Ya udah, jadi ini udah terbukti ternormalisasi. Oke, lanjut. Probabilitas pengukuran pada basis standar 0 dan 1. Ini kan udah basisnya 0, 1 kan? Ya udah, berarti probabilitasnya adalah konstantanya dikuadratkan gitu. Berarti 4 per 5 dan 1 per 5. Untuk probabilitas cat 0, 4 per 5, cat 1 ya 1 per 5. Udah langsung tuh. Nah, terus gimana kalau dia minta basisnya Hadamard? Sementara kita punya basisnya cat 0 dan cat 1. Ya udah, tinggal kita ubah aja kan dari basis cat 0 dan cat 1 ubah jadi basis cat positif dan cat negatif. Nah, nah, jadi sebenarnya ada definisinya lagi ya. Ada nggak ya di PPT ya? Coba kita cari, ada nggak? Oh, nggak ada ya. Atau mungkin di PPT yang kedua ya. Bentar. Ya, ini ya, sama ya tadi ya. Cat 0 itu 10, cat 1 01. Oh, nggak ada ya. Ini operasi Hadamard. Oh, kalian ada Hadamard juga ya. Oh, oke. Ini. Ya, ya. Jadi gini, Hadamard itu, tadi kan dia apa? 1/2, 1, 1, 1, min 1 kan ini. Hadamardnya. Nah, tapi, ini kalian hafalin juga aja ya. Langsung aja gitu. Hadamard kalau ketemu cat 0, dia jadinya adalah, kalian bikin garis dulu, akar 2. Akar 2-nya udah pasti kan, ini ada akar 2-nya kan, 1/2. Nah, nanti jadinya adalah cat positif ditambah cat 0, cat 1. Ini juga kalau dia ketemu cat 1, jadi ini akar 2 tetap, ini cat 0-nya ada, tapi negatif cat 1. Udah gitu. Dimana ini di PPT-nya Pak Kemal ya, itu dia didefinisikan sebagai cat positif, cat negatif. Oke, gitu ya. Tapi kalau ada mark ketemu cat positif sama cat negatif, jadinya 0, jadinya 1 ya. Ya mungkin ini dihafalin juga ya. Itu aja sih. Oke, ini kita udah dapat definisinya nih. Sekarang sama kan? Cat positif itu adalah 1/2 cat 0 tambah cat 1. Sama nggak kayak aku tuh? Sama ya. Jadi gitu. Oke, dimana cat positif ini adalah tadi apa? Hadamard dikalikan 0. Kalau ini berarti Hadamard 1, cat 1. Ya udah, definisinya ini. Kalian punya dua definisi ya. Artinya kan apa? Ada dua persamaan kan? Karena aku tulis dengan memanfaatkan metode SPLDV yang kalian udah pelajarin di SMP. Sistem persamaan linear dua variabel, nanti dapatlah kalau cat 0 itu 1/2 cat positif tambah cat negatif. Cat 1/2 cat positif dikalikan cat negatif. Nah, ini disubstitusikan kemana? Ke basis soal. Basis defaultnya soalnya basis cat 0 sama cat 1. Ya udah, cat 0-nya masukin, dia adalah ini, cat 1-nya ini dalam bentuk cat positif dan negatif, nanti masukkan ke sini.
Jadi dapatlah nanti bentuknya seperti ini. Ya, ya udah difaktorkan dikalikan 1/10 ya. Ya bukan difaktorkan sih, ini mah tinggal dikali aja. Nih nanti aku hapus loh ini. Nah ini dikalikan keluar ya. Ya udah ini ya hasilnya. Nah untuk amplitudo yang basis positif ya udah ingat nggak memperdulikan mencari probability kan ya nggak memperdulikan dia i tapi bilangan realnya aja ya tapi amplitudonya wait wait ini positif ya ya ini ya amplitudonya ya, tinggal konstantannya aja lah ya jadi jangan lupa ini ada 1/10-nya ya udah nanti ini dikuadratkan aja nanti ketemu setengah ya gitu aja sih ya udah gitu terus yang C jika hasil pengukuran pada basis standar adalah satu, tab 1 tentukan keadaan kubit setelah pengukuran. Jika hasil pengukuran pada basis standar adalah cat 1, tentukan keadaan kubit setelah pengukuran. Ya 1. Udah, jawabannya itu. Kalau kalian belajar gerbang kuantum nggak ya? Apakah ada gitu? Apakah nggak kebayang nih maksudnya apa? Ada ya. Teleportasi kuantum gitu. Oke, jadi aduh, ini ya sulit juga ini. Kalau gini, nggak bisa juga nih. Keadaannya sih C doang ya. Keadaannya cuma satu kubit ini. Iya, kubitnya satu. Bentar, kubitnya ada dua. 0 sama satu. Tapi dia tapi dia didefinisikan sebagai gabungan jadinya seksi. Iya sih sebuah kubit ini kan satu kubit. Ya kalau yang terukurnya basis standarnya kan ini ya dalam 01 ini ya cat 0 cat 1 kalau hasil cat 1 ya udah berarti yang hasil pengukurannya akhirnya ya cat 1 juga gitu. Gak mungkin ada hasil pengukuran lain kan karena kubitnya ini satu kubit doang kubit C ya gitu sih ya oke terus apa lagi yang terakhir ya diberikan keadaan dua kubit ya nah, oh ini dua kubit oke ya yeah. Oh ini Microsoft Edge nggak bisa ini mas ini keadaan kubitnya satu ya keadaan satu kubit ini mungkin kubit apaan bingung gitu ya ya pokoknya yang ini ya yang di dalam ini jadi kalau ini satu kubit yang nggak play ini mungkin ki 0 ya kalau ada ki 0 ki 1 jadi dia dua kubit gitu ya begitupun seterusnya gitu ya jadi keadaannya ini satu kubit ya tapi sama juga sih hasil pengukuran kalau basis standar cat 1 ya udah
Ya, hasil akhirnya juga cat 1. Oke, ini diberikan keadaan 2 qubit ya. Jadi kalian udah tahu cat 00, cat 11 itu apa, ya bentuk matriksnya. Ya, setidaknya kita tahu lah bentuk matriksnya kayak mana dulu ya. Tunjukkan bahwa cat C ini tidak dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian tensor 2 qubit tunggal. Oke, maksudnya apa ini? Jadi 2 qubit tunggal. Jadi operatornya itu ya, kalau ini kan 2 qubit ya. Jadi kalau 2 qubit tunggal, itu maksudnya gini. Alpha cat 0 tambah beta cat 1. Ini ada 2 qubit kan, qubit 0 dan 1, tapi dia tunggal gitu. Ya udah, jadi misal dulu ini dihapus ya, nggak usah dihapus ya. Misalkan dia CPC itu ya, bisa nyatakan sebagai hasil perkalian tensor 2 qubit tunggal. Ya misalkan si kecil dan X gitu ya. Jadi kan dia masing-masing punya probability kan. Ada probability A untuk cat 0, B cat 1, C untuk yang cat 0 X, D untuk cat 1 yang X. Ya udah. Pertanyaannya mungkin kenapa ada konstanta A, B, C, D ya? Ya karena lagi-lagi ini kan sistem kuantum, mereka punya probability ya. Probability-nya dinyatakan sebagai konstanta atau amplitudo. Ya itu ya. Ya udah itu kan dia minta di perkalian tensor ya. Tensor 2 qubit tunggal. Ya udah ditensorkan ini ya. Terus dulu si itu dia yang ini. Sementara yang satunya lagi adalah si X itu ya. Dan ini kenapa tiba-tiba jadi kayak gini gitu. Oke, pelan-pelan. A 0, B 1. Oke, 8 menit lagi waktu aku. E 0 tambah B 1. Tadi ingat yang ini ya. Pokoknya kalau kita punya bentuk notasi Dirac gitu ya. Ini kan cat 0 dan cat 1 ya. Ya kalau kita kalikan tensor, hasilnya adalah ya cat nolnya yang ini, ya, satunya paling kanan karena kita tulis di bagian paling kanan kan. Nah, kalau aku punya 00 tensor dengan 1, ya jadinya nanti adalah 001 gitu. Udah gitu aja sebenarnya. Dan kita bisa buktikan dengan matriks ya tadi kan. Tadi cat 0 itu kan apa? 10 ya kan. Ini adalah cat 0. Ya. Terus cat 1 adalah 01. Ya kan? Nanti hasilnya adalah 0100. Dan kalau dilihat itu adalah yang ini. Sama kan? Gitu. Jadi kalian nggak perlu ubah matriks gitu. Kalau notasi Dirac kan langsung aja. Ya udah, berarti ini kan ini satu-satu dulu. Ini kalikan ini dulu. Oke, AC 00. Apalagi, oh ini dengan yang ini belum. Oke, AD. Nolnya duluan karena dia tulis kiri. Oke, ditambah lagi B sama C, BC. Satunya tulis duluan ya, 10. B dengan D, oh BD. Satunya ya satu-satu. Udah, gini hasilnya sama dengan yang ini. Nah, ini kan perlu kita bandingkan kan dengan yang di soal gitu. Di soal bilang 1/2 semua ini. Ini udah pasti ternormalisasi kan. Ya, berarti apa? AC-nya itu adalah 1/2. BD-nya adalah 1/2. Sementara AD dikalikan AD itu 0, BC 0, itu 0. Nah, jadi AD itu 0, BC itu 0. Koefisien dari 0,1 ya. Ini juga 0. Sementara AC itu 1/2.
BD itu 1/2. Dia nggak boleh sama dengan 0 kan. Nah, dari dari AC ini ya, AC itu kan nggak boleh sama dengan 0. Berarti kan A itu nggak boleh 0, C nggak boleh 0 kan, udah pasti kan. B nggak boleh 0, D nggak boleh 0. Berarti kan nggak mungkin A, B, C, D ini dia 0 kan. Jadi apa artinya? Artinya bukan kita kekurangan soal buat nyari nilai dari masing-masing A, B, C, D itu, tapi emang berarti ya udah nggak mungkin si capsi ini kita tulis sebagai perkalian dari tensor 2 kubit tunggal gitu. Udah sih itu aja artinya. Oke, ya udah dari aku udah. Dari kalian mungkin apakah ada pertanyaan dari keempat soal ini? Kalian udah dapat 2 bab lah ya, spin, momentum sudut, dan spin itu. Mungkin momentum sudutnya nggak terasa ya. Bentar. Mau nanya Kak, yang nomor 3 tadi Ya, gimana? ada amplitudo kan? Amplitudonya itu perlu Nomor dimutlakkan 3. Kak? Atau nggak perlu? Oh, Amplitudo mutlakkan. yang C kayaknya. Ya, yang C. Yang iya yang itu. Iya, yang Ini. iya itu kan ada ada amplitude kan yang di atasnya. Hmm. Itu Oh, perlu gini. dimutlakkan nggak, Kak? Soalnya kan ngitung probabilitas ya, jadi aku mutlakin sih. Karena nggak ada probabilitas dia hasilnya negatif kan. Tapi kalau Itu sih amplitudenya maksudnya. aja berarti nggak perlu dimutlakin ya Kak, kalau amplitude aja. Ya, ya nggak perlu. Jadi misal kalau yang ini, yang amplitudonya 2i per 10. Ini kan sesuai sama yang udah kita dapetin kan. Oke. 2i per akar 10. Oke, Oke, makasih Kak. sama-sama. Gampang ya ini ya. Sensor juga ya, gitu-gitu aja. Apalagi kalau kalian udah dapat lokasi Dirac, ya probabilitas ya lagi-lagi angka dikuadratkan juga gitu ya. Apalagi qubit, informasi kuantum ya. Pokoknya mahir-mahir kalian ini ya, apa pakai perkalian yang tensor tadi ya itu. Ya mungkin kalau belum terbiasa dengan Dirac ya oke lah ubah matriks gitu. Tapi kalau kalian ubah matriks, kalian harus ngafalin ini bentuk matriks kolomnya juga. Ya, ngafalinnya juga gampang sih. Nol kan tadi apa? 1 0 gitu ya. 0 1, ya berarti 0 1. Kalian udah ngerti juga tadi ini probabilitas, penormalisasi, basis standar, basis Hadamard, apalagi normalisasi lagi juga udah, pengukuran udah tahu ya maksudnya apa pengukuran. Ini perkalian antara operator dengan cap juga udah tahu. Ini hafalin ini ya, hafalin ini. Operator S, X, S, Y, Z, operator cap, sorry, cap positif, cap negatif, cap 0, cap 1 ya. Oke sih, udah dari aku kalau nggak ada pertanyaan. Mungkin Anarga apakah udah bisa switch? Ya, Kak. Oke, ya udah. Terima kasih. Bentar ya.
So kan? Tes sebentar. Kayaknya karena eh, Oke, udah. Tadi kayaknya kurang udah. deket sama mic nih. Oke, benar Kak. Halo, halo. Sekarang udah lebih jelas nggak Kak? Aman. Oke. Oke, jadi mungkin sebelum mulai aku mau nyampaikan pesan dari Pak Ganes dulu ya. Jadi katanya mm, untuk materi UASnya 80% bakal dari PR. Jadi ya pelajari lagi PR kan kemarin udah dibahas juga kan 2 kali tutorial. Jadi pelajari lagi PR. Nah, untuk 20% sisanya itu mungkin adalah ya dari PR mungkin sambil digabung sama quantum information. Karena quantum information kan sebenarnya formalisme aja. Nah, untuk sisanya mungkin akan ngambil dari bab partikel identik. Dan partikel identik emang nggak ada PR-nya karena eh, untuk soal dari partikel identik nanti mostly akan tentang teori aja gitu. Palingan 1 nomor doang. Jadi mungkin di sini aku bakal coba ngebahas dulu tentang materi yang partikel identik sampai ke exchange. Habis itu kalau sempat kita coba cari soal angular momentum. Oke. Jadi sebenarnya partikel identik itu kita bentar. Nah, partikel identik itu kita ngomongin permasalahan gimanakah fungsi gelombang jika ada 2 atau lebih partikel gitu. Bang, jika ada 2 atau lebih partikel. Nah, sekarang kasus awalnya 2 buah partikel Oh, itu bisa kita labeli. Jadi ada partikel 1, ada partikel 2. Maka fungsi gelombangnya itu nanti kita tulis gini ya, si R1, R2 itu nanti tinggal misal ini ya, partikel 1 menempati keadaan A, state A, dan partikel 2 menempati keadaan B. Fungsi gelombangnya tuh nanti jadi si A R1, si B. Nah, tapi yang menjadi masalah eh, kita itu nggak tahu, kita tuh nyatanya nggak bisa ngelabelin partikel tuh partikel 1 atau partikel 2 gitu. Elektron itu nggak bisa kita labelin elektron 1, elektron 2 tuh. Jadi kita cuma tahu bahwa ada 1 elektron di keadaan A dan ada 1 elektron di keadaan B itu. Nah, jadi ini bisa memenuhi solusi gitu ya. Ini juga bisa memenuhi. Kalau gini kan berarti sebenarnya partikel 1 di keadaan B, partikel 2 ada di keadaan A gitu. Nah, ini juga bisa memenuhi. Jadi fungsi gelombangnya yang mana? Ini atau ini? Biar aman, kita gabungin aja dua-duanya gitu. Jadi fungsi gelombangnya itu adalah untuk
Kalau yang kayak ini istilahnya untuk partikel yang bisa dibedakan ya, atau partikel klasik gitu. Bisa dibedakan. Tapi untuk partikel identik, karena kita nggak bisa membedakan antara ini sama ini, fungsi gelombangnya itu harus kita tulis sebagai psi A R1, psi B R2, plus minus psi A R2, psi B R1 itu. Nah, kenapa plus minus? Karena mau plus mau minus, terus ini ya, mau plus mau minus, dia sama-sama memenuhi syaratnya itu. Syarat utamanya itu sebenarnya apa? Kalau dua partikel itu kita pertukarkan, dia nilai ekspektasinya nggak berubah gitu. Jadi psi R1 R2 itu harus sama dengan psi R2 R1. Jadi ya kita nggak tahu yang mana, tapi anggap kita bisa pertukarkan partikelnya menempati keadaan A dan B itu. Kemudian kita ukur, nah hasil pengukurannya itu harus sama. Nah, baik ini plus maupun minus, kalau kita cek, nanti hasil pengukurannya itu sama. Jadi ini emang ada dua kemungkinan. Nah, untuk kemungkinan yang plus, itu kita sebut dia fungsi gelombang spasialnya simetrik. Sedangkan untuk kemungkinan yang minus, itu dia fungsi gelombang spasialnya antisimetrik. Nah, ini kita ingat-ingat dulu dua istilah ini ya, simetrik dan antisimetrik. Sebenarnya artinya apa? Syarat umumnya itu, ini kalau simetrik itu, psi. Kita cobalah, psi R2 R1. Jadi R2 R1-nya di sini kita pertukarkan. Ini kan sama dengan psi A R2, psi B R1, ditambah psi A R1, psi B R2. Nah, ini kan sama persis dengan yang awal tadi kan. Jadi, psi R2 R1-nya sama dengan psi R1 R2. Nah, sedangkan kalau yang antisimetrik, psi R2 R1, kita coba pertukarkan. Ini kan kalau antisimetrik minus ya tadi ya. Ini R1 jadi R2, R2 jadi R1, R2 yang ini jadi R1, R1 ini jadi R2 gitu. Kita pertukarkan partikelnya, dia jadi psi A R2, psi B R1 dikurangi psi A R1, psi B R2. Di mana kalau kita lihat tadinya yang negatif kan yang psi A R2-nya. Sekarang yang negatif adalah yang depannya psi A R1. Jadi dia tuh sama dengan negatif psi R1 R2. Ya, tapi ini kan kalau kita mutlakin negatifnya hilang kan, sama aja jadi tetap memenuhi syarat ini syarat dasarnya. Makanya ya ada dua kemungkinan simetrik dan antisimetrik. Atau kalau kita tulis ringkasnya itu sebenarnya si R1 R2 sama dengan plus minus si R2 R1 ini. Nah, kita bisa ngelihat propertinya, tapi sekarang kita lihat dulu komponen satunya. Ya, di mana ini plus, ya plus itu simetrik, minus itu antisimetrik gitu ya. Ini baru komponen spasialnya. Nah, tapi fungsi gelombang suatu partikel, sembarang partikel, segala partikel itu dia punya dua komponen. Ada komponen spasial, ada komponen spinnya. Komponen spin. Sekarang kita coba lihat komponen spinnya. Nah,
Jadi ini kan kalau yang tadi kan kita ngomongin dua partikel, kita tinjau secara spasialnya gimana. Fungsi gelombang spasialnya ya, momentum sudut kayak atau apalah itu. Yang momentum sudut itu spasial ya. Nah, sekarang kita tinjau secara spinnya gimana. Biar sederhana, kita cuma bakal tinjau sistem spin setengah ya. Spin setengah itu berarti misal anggap dua buah elektron tuh. Jadi kita punya dua buah elektron. Gimana fungsi gelombang spinnya? Sini kita pakai notasi kayak di PPT pakai mal aja ya. Chi S1, S2. Ini fungsi gelombang spin totalnya. Itu apa itu? Nah, singkat cerita, ternyata untuk komponen spin di sistem spin setengah itu ada apa namanya? 4 kemungkinan. Yang pertama adalah S2 sama dengan Chi plus S1, Chi plus S2. Ini artinya apa? Dia sama dengan 1/2 Chi plus S1 plus sorry, Chi plus S1 Chi min S2, jadi 1 up 1 down, tapi dia dalam keadaan superposisi itu. Jadi Chi min S1 Chi plus S2 bentuknya mirip sama yang fungsi gelombang spasial tadi ya, yang simetrik. Dan bisa juga dua-duanya spin down. Chi min S1 Chi min S2. Nah, sama ada satu kemungkinan lagi yang sama dengan yang tengah tapi negatif. Chi plus S1 Chi min S2 dikurangi Chi min S1 Chi plus S2. Nah, sekarang kalau pakai operator spin standar, si apa namanya S kuadrat dan SZ itu ya, kita ukur ini nilai S dan M ya. Jadi ya tadi in spin itu ya. S1 2. Coba misalnya yang spin up. S1 S2-nya kita tukar. Sama aja kan. Kemudian sebelum keputus. Ya udah kita mundur dikit lah ya. Takut ada yang potong tadi. Ya. Jadi sekarang kita coba tinjau apa yang terjadi ketika si apa namanya? Misal S1 dan S2-nya kita tukar. Sama kayak tadi di fungsi gelombang spasial, R1 dan R2-nya kita tukar. Jadi coba kita lihat S2, S1 ini. Untuk yang 3 state yang S-nya 1 ini, dia nggak akan berubah.
ya kita bisa cek dengan lihat yang misal yang inilah ya yang plus-plus atau yang min-min misal. Ini S1 kita pindahin ke sini, S2 kita pindahin ke sini. Kan nanti dia jadi Chi min S2, Chi min S1. Nggak berubah kan sebenarnya. Karena kan fungsi gelombang perkaliannya kita bolak-balik sama aja sebenarnya. Nah, karena nggak berubah, jadi ya ini. Chi S2 S1 sama dengan Chi S1 S2. Sedangkan untuk satu state yang di bawah ini, kalau kita tukar, kita lihat apa yang terjadi. Chi S2 S1 itu sama dengan 1 per akar 2 Chi plus S2 Chi min S1 dikurangin Chi min S1 Chi plus sorry kebalik. Chi min S2 Chi plus S1. Atau ini berubah jadi negatifnya yang awalnya tadi. Nah, ini kan sama ya dengan syarat simetrik dan antisimetrik waktu di fungsi gelombang spasial tadi. Nah, jadi fungsi gelombang spin ini juga kita bisa tandain mana yang simetrik, mana yang antisimetrik. Nah, si tiga fungsi gelombang spin ini, yang nilai S-nya adalah 1 ini, kita sebutnya sebagai triplet state. Dan triplet state itu simetrik. Sedangkan yang sendirian ini yang tandanya negatif, ini kita sebut sebagai singlet state. Dan ini dia antisimetrik. Nah, sekarang kita udah punya komponen spin dan komponen spasial dari sebuah fungsi gelombang dua partikel. Totalnya itu apa? Jadi fungsi gelombang total dua partikel, fungsi gelombang lengkap dari dua partikel, itu adalah perkalian komponen spasial dengan komponen spinnya. Atau ya berarti misal kita tulisnya psi besar sama dengan psi R1 R2 kali Chi S1 S2 inilah. Nah, dari sini kita bisa melakukan klasifikasi partikel. Kayak misalnya apa sih bedanya karakteristiknya elektron, terus proton, kemudian kalau tahu foton itu kan satuan cahaya ya. Terus fonon itu kuantisasi getaran. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dibedain dari bentuk fungsi gelombang gabungannya ini. Di samping dari spinnya tuh juga beda. Nah, elektron, proton, kemudian neutron juga kalau aku nggak salah, ya neutron juga harusnya, itu dia termasuk dalam kategori fermion. Cirinya fermion tuh apa? Pertama, spinnya tuh harus half integer. Jadi nilai S-nya itu setengah, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Dan yang lebih kelihatannya sebenarnya, fungsi gelombang totalnya harus antisimetrik. Sedangkan foton dan fonon itu dia termasuk kategori boson. Boson itu spinnya integer. Jadi 1, 2, 3. Ya kan kita tahu elektron itu spin setengah. Kalau foton tuh dia tuh spin 1. Gitu. Nah, sedangkan kalau boson, fungsi gelombang totalnya itu harus simetrik. Nah, sekarang gimana caranya kita dapat fungsi gelombang total? Ya kita yang biasa kita tinjau sehari-hari fermion lebih sering. Jadi kita coba lihat fermion aja. Yang biasa sering keluar juga fermion.
Gimana cara kita mendapatkan fungsi gelombang total yang antisimetrik gitu. Nah, untuk mendapatkan fungsi gelombang yang antisimetrik, kita butuh entah sialnya antisimetrik, sedangkan spinnya simetrik, atau fungsi gelombang spasialnya yang simetrik, spinnya yang antisimetrik gitu. Dua-dua ini akan memberikan fungsi gelombang total yang antisimetrik. Jadi ya anggapannya aja kayak plus kali min gitu. Kalau kita mau perkalian dua buah bilangan, kita mau hasil yang min, berarti salah satunya harus min juga ya. Min itu antisimetrik gitu. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau kita punya sebuah elektron, dua buah elektron. Kita studi kasus tuh ya ceritanya. Dua buah elektron sama-sama spin up. Kalau dua-duanya spin up, berarti dia si fungsi gelombang spinnya adalah si plus S1, si plus Ki plus S2 itu kan. Di mana ini tuh di mana triplet state itu simetrik. Nah, berarti sekarang kita lihat fungsi gelombang spasialnya dia harus antisimetrik. Si R1 R2-nya harus sama dengan psi A R1 psi B R2 dikurangi psi A R2 psi B R1. Sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau kita mau coba bikin kedua elektron ini menempati keadaan kuantum yang sama. Dengan spinnya sama juga ya. Jadi misalnya baik si 1 dan 2 dia menempati A gitu. Jadi kan ini sama dengan psi AR1 psi AR1 dikurangi psi ini psi AR2 ya. Psi AR1 psi AR2. Ini sama dengan 0. Kesimpulannya apa? Dia kalau fungsi gelombang spasialnya antisimetrik, dia tidak boleh menempati keadaan kuantum yang sama, state yang sama gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita ngerjain konfigurasi elektron, misalnya 1s ini ya, ini nggak bisa dua-duanya spin up gini. Jadi, atau kalau kita ngisi apa 2p gitu, makanya kita harus ngisinya spin up di dua orbital yang berbeda, nggak bisa kita isi di orbital yang sama gitu. Nah, sedangkan sekarang kita lihat kalau spinnya antisimetrik. Kalau spinnya antisimetrik, misalnya dia di singlet state, berarti fungsi gelombang spasialnya boleh simetrik. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau fungsi gelombangnya simetrik, terus dia menempati state yang sama, jadinya gini ya, psi AR2, psi AR1. Ya, ini BTW ini semua harusnya ada konstanta normalisasinya ya. Ada seper A-nya di depan. A-nya di depan. Dia A-nya itu seper akar 2. Ya, ini harusnya ada A-nya. Ya, begitulah intinya. Ya, ini ada A-nya, ada A-nya. Tapi sebenarnya untuk mendemonstrasi ini nggak penting sih. Anyways, jadi ini nilainya tuh adalah 2A si AR1 si AR2 tuh. Di mana dia nggak nol. Artinya
Kalau spinnya dia antisimetrik, boleh-boleh aja dua partikel yang berbeda nempatin dua fermion yang berbeda ya. Misal dua elektron yang berbeda nempatin state yang sama. Makanya kalau kita punya orbital 1s, spinnya gini, ini boleh. Karena ini dia spinnya tuh singlet. Dia spinnya antisimetrik. Satu up, satu down. Gitu. Jadi makanya boleh ada satu elektron nempati keadaan kuantum spasial yang sama. Sedangkan kalau kayak ini, misalnya dua-duanya spinnya up, spinnya simetrik, ya dia nggak boleh menempati keadaan kuantum yang sama. Karena nanti fungsi gelombangnya jadi nol. Gitu. Nah, ya gitulah. Sedangkan kalau boson dia ya berarti boleh simetrik-simetrik, boleh antisimetrik-antisimetrik. Ujung-ujungnya yang kepake itu simetrik-simetrik ini. Jadi boson tuh boleh nempatin satu keadaan kuantum yang sama, spinnya sama, sampai berapa aja tuh boleh bebas. Nggak ada aturannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Yang triplet dan singlet itu tadi apa ya? Ini untuk fungsi gelombang spinnya. Jadi kalau kita punya sistem spin setengah elektron misalnya, eh, ada tiga kemungkinan fungsi gelombang yang simetrik disebutnya triplet state, sama satu fungsi gelombang yang antisimetrik disebutnya singlet state. Gitu. Misal up up down down itu pasti triplet. Kalau up down bisa jadi triplet, bisa jadi singlet. Tapi kalau dia nempatin orbital yang sama, berarti dia pasti singlet. Karena triplet state nggak boleh nempatin orbital yang sama. Gimana? Oke, gak aman. Oke. Nah, kalau aman, kita lanjut ke exchange interaction. Jadi ini agak nguli matematikanya. Fun fact tahun lalu soal soal apa namanya soal partikel identik yang di Mactum itu adalah nguli integral exchange. Tapi harusnya kata Pak Ganes tahun ini nggak bakal keluar. Jadi mungkin aku nggak akan sedetail itu nurutin matematiknya ya. Tapi penurunan lengkapnya sebenarnya ada di Griffiths, di PPT pakai mal juga ada. Jadi aman aja. Oke. Kemudian kita bahas tentang wait, nge-lag. It's wait, sorry aku stop share bentar ya. Oke. Jadi kita bakal bahas tentang exchange interaction. Nah, jadi sebenarnya syarat simetrisasi yang tadi ya, simetrik atau antisimetrik tadi, di- pada partikel identik itu akan memberikan seperti suatu gaya semu.
constraint geometri itu lah. Tapi ya kita biasanya bisa anggap itu kayak ya, itu sebutnya exchange force. Nah, exchange force ini kita dapetin dari mana? Yaitu kalau misal kita ngambil kuadrat nilai ekspektasi dari X1 min X2 ini. Jadi jarak antara dua partikel itu kita kuadratin, terus kita ambil nilai ekspektasinya. Nah, ini kan ya pakai cara-cara biasanya kalau ngerjain nilai ekspektasi, bisa kita pisahin ini jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat dikurangi ya, dikurangi 2 X1 X2 ini. Ya, posisi dari partikel yang ada di state 1 dan yang ada di state 2. Nah, kita bisa coba tinjau. Oh, tapi mungkin ya sebelum kita ngerjain ini, oh ya udah nggak apa-apa. Kita coba tinjau untuk partikel klasik yang distinguishable. Dia kan fungsi gelombangnya tadi gini ya, ada satu partikel di satu, satu partikel di dua. Ini kalau distinguishable, bisa dibedakan. Nah, ini ngitungnya nggak ribet. Cuman kita ngitung kayak ngitung nilai ekspektasi biasa. Kita jepit pakai nih ya, psi A X1, psi B X2, X1 kuadrat, psi A X1, psi B X2, DX1, DX2 gitu. Nah, ini bisa kita pisahin antara yang ada X1-nya, yang fungsi X1 sama fungsi X2. Jadi dia jadi psi A dagger, psi A X1, DX1, sama satu integral lagi, psi B dagger, psi B, ya ini aku nggak tulis ya, aslinya BX2 harusnya. Si B dagger itu kan juga ya, biasanya kalau ya bintang sih harusnya. Tapi biar nulisnya gampang, notasi alternatif. Ini DX2. Nah, kemudian hmm, ini kan tidak lain adalah nilai ekspektasi dari posisi dari keadaan kuantum A. Sama kayak kalau kita ngerjain dulu-dulu biasanya di kasus satu partikel itu kan. Sedangkan ini tidak lain adalah cuman overlap apa normalisasi biasa kan. Sehingga nilainya 1. Jadi ini sama dengan XA. Nah, untuk yang X2 bisa kita hitung dengan cara yang sama. Kita bakal dapat ini XB. Nah, sekarang tinggal yang X1, X2 ini. X1, X2 kita masukin, kita nanti akan dapat dia jadi integral psi A dagger X1 psi A dx1 dengan cara yang sama ya, kita masukin satu-satu itu. Dikali integral psi B dagger X2 psi B dx2. Di mana ini nggak lain adalah, sorry, ini kuadrat ya harusnya. Nah, kan yang dijepit di sini X kuadrat, sorry, bukan X. Nah, tapi yang di sini yang dijepit X. Jadi, eh, ini nilai jadinya kita dapat nilai ekspektasi X akibat X di state A dan nilai ekspektasi X di state B itu. Sehingga nilai ekspektasi totalnya kita dapatnya adalah X kuadrat A plus X kuadrat B plus 2, sorry, min ya. Min 2 X A X B itu.
Nah, kita di sini not actually ngehitung masing-masing ini ya, karena kita harus tahu sistemnya apa, fungsi gelombang single partikelnya apa, apa sumur potensial atau osilator harmonik, atau bahkan bisa macam-macam. Nah, oke. Ini kasus identical particle. Sorry, kasus distinguishable. Nah, sekarang gimana untuk identical particle? Nah, ini kita sekalian latihan soal. Kan tadi si sekarang kita pakai X ya. Jadi kita X1, X2 ini dia ada konstanta normalisasinya ya. Nah, kita harus cari dulu konstanta normalisasinya. Nah, caranya gimana? Ya kayak biasa aja. Eh kita integral si X1. Ya, jadi waktu waktu kita ngerjain exchange ini kita anggap aja spinnya simetrik gitu ya. Jadi kita cuma ngurusin spasialnya aja. dx1, dx2. Kita abaikan dulu spinnya. Nah, ini dengan cara biasanya kita dapat ini jadi A kuadrat kayak biasa kan. Nah, ini panjang. Integral si ini double ya tanda kurung yang di belakang ya. Ah, ini gading. Oh iya iya. Sorry. Ini tapi dikonjugat semua dikali ya dirinya sendiri dx1 dx2 tuh. Nah, ini kan ada perkalian panjang lebar ini ya. Dia bakal menghasilkan 1, 2, 3, 4 suku yang berbeda. Jadi kita tulis saja A kuadrat integral wait, sorry, bentar. Kuadrat integral. Nah, ini mulia. Si A X1 ya kita kaliin ini dulu ya misal. Ini kali ini dulu. Si A X1, si B X2, si A X1, sorry ini dagger ya. Si A X1 konjugat si B X2. Terus misal ini kali ini plus minus kita kopas-kopas saja lah biar cepat. Plus minus ini dikali ini terus habis itu yang ini kali ini berarti juga jadi plus minus depannya.
Plus minus ya ini. Plus minus. Nah, ini dikali ini. Sama suku terakhir plus minus dikali plus minus itu jadinya plus. Karena kan plus kali plus, plus min kali plus. Ini dikali ini. Ya, jadi kita dapat suku kayak gini. Ini X1 harusnya. Nah, semuanya diintegralin terhadap dx1, dx2. Nah, sekarang kita kumpulin mana yang X1, mana yang X2. Ini kita agak cepat aja ya. Nggak usah tulis eksplisit. Ini yang X1-nya psi A bintang sama psi A. Nah, integral psi A bintang psi A karena dia ortonormal kan adalah 1. Yang X2-nya psi B. Ini juga kali 1. Kemudian plus minus. Ini yang X1 adalah psi A bintang sama psi B. Karena dia ortogonal, jadi integral psi A psi B itu kan pasti 0. Psi A psi B ini pasti 0. Nah, sedangkan ya psi A itu pasti 1 ya. Jadi ini udah pasti 0. Ini yang X1, coba misal kita lihat. Ini sama psi B juga. Jadi suku ketiga juga pasti 0. Sedangkan suku keempat yang X1 atau yang X2 sama aja kita lihat psi B X1 sama psi B X1. Dia berarti 1 kali 1. Ini sama dengan 2A kuadrat sama dengan 1. Berarti A-nya itu adalah 1 per akar 2. Kita dapat konstanta normalisasinya. Nah, bentuk integral yang ribet ini akan kita pakai lagi. Untuk nyari apa? Waktu kita nyari nilai ekspektasinya. Jadi kita dengan cara yang sama, X1 kuadrat, kita hitung ya kayak biasa, ini kan sebenarnya. R1, R2, X1 kuadrat, psi R1, R2 tuh. Nah, cuman sekarang si psi-nya kita ambil dari sini. Jadi sebenarnya sama aja kayak ini. Cuma di setiap suku ini kita selipin X1 kuadrat, X1 kuadrat, X1 kuadrat, X1 kuadrat. Tuh. Nah, bisa coba lihat penurunan lengkapnya di Griffiths. Biar agak cepat. Ini nanti kita dapat hasilnya itu adalah setengah X kuadrat A plus X kuadrat B. Nah, yang X2 kuadratnya, karena partikelnya nggak bisa kita bedain, jadi ekspektasinya sama aja. Setengah X kuadrat A plus X kuadrat B. Kita bisa hitung dengan cara yang sama. Yang menarik itu adalah di X1, X2-nya. Nah, di X1, X2 ini, kita caranya sama juga, kita jepit sama psi-nya. Jadi di masing-masing integral ini kita masukin X1, X2, X1, X2, X1, X2, X1, X2 gitu. Nah, tapi masalahnya di sini itu, ya nanti kita akan dapat suku yang sama dengan yang kayak yang tadi. Kayak yang apa particle distinguishable. Akan tetap ada XA kali XB. Nah, tapi nanti masalahnya ada suku baru yang muncul. Yaitu dia tuh bentuknya adalah plus minus X AB kuadrat. Apa XAB ini? Dia tuh muncul dari suku yang plus minus ini. Jadi kalau tadi waktu kita normalisasi suku itunya jadi 0, sekarang masalahnya dia kan jadi
psi A X1, X1 psi B X1, ini bintang. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Psi A, ini berarti psi B X2, X2, psi A X1 ini. Psi A X2, sorry. DX2. Ini integral DX1. Nah, ini yang didefinisiin sebagai si XAB ini. Ini istilahnya tuh overlap integral. Kayak dulu juga waktu ngitung biasa di apa namanya di kasus single particle XA XB ketika kita selipin ada operatornya X gini dia nggak lagi selalu 0 dan ya overlap ini bisa jadi nggak 0 tuh. Sehingga kalau kita gabungin untuk kasus partikel identik X1 min X2 plus minus dia tuh nanti jadi X. Jadi sama untuk kasus identik untuk kasus distinguishable tapi ditambahin suku satu lagi yaitu minus plus X AB kuadrat ini. Nah, sekarang kita anggap spinnya simetrik. Berarti untuk fermion dia kan ininya minus ya. Berarti dia ekspektasinya itu adalah ininya itu bla 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 plus X AB. Nilai ekspektasi yang kita cari sebenarnya apa sih? Basically kan ekspektasi jarak antara dua partikel. Jadi kalau bisa dibedakan ini doang, tapi kalau fermion ini ditambah XAB gitu. Jadi seakan-akan antar fermion, antar elektron itu selain interaksi yang biasa-biasa, dia ada gaya tolak-menolak tambahan tuh. Karena jarak rata-rata antar fermion itu cenderung lebih jauh daripada jarak rata-rata antara partikel klasik gitu. Partikel klasik itu yang distinguishable. Sedangkan untuk boson ini dia jadi bla 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 min X AB. Artinya jarak rata-rata antara partikel itu cenderung mendekat. Jadi artinya fermion itu cenderung nyebar, boson itu cenderung ngumpul-ngumpul. Dan itu sesuai kan dengan bentuk fungsi gelombangnya tadi. Makanya kalau mungkin pernah dengar Bose-Einstein kondensat dan sebagainya itu ya diantaranya karena exchange interaction ini. Ya, ini untuk exchange. Hati-hati bisa jadi ditanyain teorinya. At least kesimpulannya ini ingetin aja lah. Fermion dia cenderung nyebar, boson dia cenderung ngumpul. Nah, tapi kalau gitu gimana ceritanya bisa terbentuk ikatan kimia dalam atom? Antar atom, sorry. Padahal kan elektron kan fermion kan, kok bisa berikatan. Dengan proton juga kan fermion juga proton tuh. Kenapa bisa berikatan? Kalau ikatan ionik, oke, karena beda muatan. Tapi kalau ikatan kovalen, kenapa? Nah, ikatan kovalen tuh ternyata dia fungsi gelombangnya, yang fungsi gelombang spasialnya, dia fermion kapan bisa punya fungsi gelombang spasial yang simetrik? Ketika spinnya antisimetrik. Jadi ikatan kovalen yang kuat itu dia pasti cuma singlet state aja tuh. Spinnya antisimetrik. Semakin simetrik spinnya, semakin lemah ikatan kovalennya itu. Kalau ada triplet state yang keisi. Itu yang mungkin kalau masih ingat dulu waktu Kindas ada bonding anti bonding. Itu sebenarnya asal usulnya juga dari sini. Oke, untuk exchange untuk tanyain dulu nggak? Yang bla 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 itu apa ya? Enggak. Ini ya. Eh nggak, ini nilai-nilai ekspektasinya. Ini X1 min X2 di distinguishable. Ini X1 min X2 untuk fermion. Gitu sih, gitu aja sih. Yang boson sama. Cuman ya ini plus.
Oke, Yang ini nggak kan. oke. Oke, kalau aman mungkin kita masih sempat bahas soal angular momentum satu ya. 10 menit bisa lah. Wait. Oke, ini soal UAS tahun lalu ya. Udah muncul belum? Nah, oke. Soal UAS tahun lalu mirip sama soal PR nomor 2. Cuman ya ada tambahannya dikit. Ini ada kita punya fungsi gelombang kayak gini. Nggak ada spinnya ya. Spasial semua. Dia adalah bla bla bla. Pokoknya semuanya dalam NLM. NLM tuh ya N tuh bilangan kuantum utama. Yang 1S, 2S, ini 3SP itu kan. Ini tuh N. Nah, jadi pertama tentukan A agar psi ternormalisasi. Kita pakai aja cara yang bracketnya. Kan berarti sama dengan, ya, masing-masing NLM ini dia udah ternormalisasi. Sama dengan 1 itu ya. Dan kalau NLM-nya beda, dia ortonormal ya. Dia ortogonal dan normalized. Jadi NLM beda, dia 0 seperti biasa. Sehingga kalau kita mau normalisasi, kita tinggal hitung ini jadi, ya kita ituin biasa, terus ya basically tinggal kita kuadratin aja semua koefisiennya terus sama dengan 1. Berarti ini 1/2 tambah A kuadrat I itu ya -1 per 2, sorry, I-nya kan dimutlakin ya. Jadi A kuadrat per 2 aja. Plus A kuadrat per 2 plus A kuadrat per 2 sama dengan 1. Berarti 3A kuadrat per 2 sama dengan setengah. Atau A kuadrat sama dengan 1/3 ya berarti. Berarti A-nya sama dengan 1/3. 1/6, 1/6, 1/6. 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 kan 3/6. 3/6 jadi setengah. Setengah tambah setengah 1. Oh iya benar, normalized. Jadi A-nya ini. Kemudian jika diketahui energi dari atom hidrogen tentukan dari N sebagai berikut. En sama dengan 13,6 per N kuadrat. Tentukan energi berapa saja yang akan muncul beserta probabilitasnya masing-masing. Kan En sama dengan min 13,6 per N kuadrat. Di sini ada N berapa aja? N1 sama N2 kan. Untuk N sama dengan 1, berarti energinya sama dengan min 13,6. Probabilitasnya adalah, kalau kita ngitung probabilitas gini, kita tinggal kuadratin konstantanya kan. E1 sama dengan 1/2. 1/2 dikuadratin jadi setengah. Sedangkan untuk N sama dengan 2, energinya adalah min 13,6 dibagi N kuadrat, berarti dibagi 4. Berapalah ini angkanya? Probabilitasnya
adalah berarti koefisien dari semua state yang n-nya sama dengan 2 dikuadratin. Atau ya 1/6, kan A-nya kita dapat ya 1/6, 1/6 sama dengan setengah juga. Di 50-50. Hitung energi rata-ratanya, atau dalam kata lain ekspektasi energinya, ya tinggal sigma PEI kali EI itu. Atau ya berarti tinggal setengah kali min 13, ya pakai simbol aja lah. Setengah kali E1 tambah setengah kali E2. Dengan E1 E2-nya yang ini. Ntar ini tadi A, ini B, ini C. Kemudian yang D. Jika kita mengukur momentum sudut spasial ya ini, L kuadrat, nilai berapa saja yang akan muncul dan berapa probabilitas masing-masing ya. Jadi caranya sama dengan tadi. Caranya sama, cuman kita kalau momentum sudut itu kan rumusnya, bentar, L kuadrat itu rumusnya apa? Nah, L kuadrat LM itu sama dengan H bar kuadrat L plus 1 LM. Tapi kalau kita berarti nilai momentum sudut itu sebenarnya ini ya. Bukan hati-hati, bukan L-nya doang. Tapi full ininya. Jadi nilai momentum sudut yang bisa didapatkan, nilai L kuadratnya, kita lihat dari L-nya ada berapa aja. Kan ada L itu kan yang tengah ya. Ada untuk L sama dengan 0. L sama dengan 0, probabilitasnya setengah dari koefisiennya. Nilainya adalah L kuadratnya jadi berapa itu? 0 juga ya? Ya 0 juga. Kemudian kita lihat yang lain ada L sama dengan 1 ya. 3 ini semuanya L sama dengan 1. Untuk L sama dengan 1, probabilitasnya setengah juga sama dengan yang energi tadi kebetulan. Nilai L kuadratnya adalah H bar kuadrat kali 1 kali 1 plus 1. Berapa itu? 2 H bar kuadrat. Nah, oke. Hitung probabilitas. Hitung ekspektasi. Ya, caranya sama. Tinggal setengah kali 0 tambah setengah kali 2 H bar kuadrat. Sama dengan H bar kuadrat. Sekalianlah. Misal iseng. Just in case. F. Tentukan LZ yang bisa muncul. Tentukan LZ yang bisa muncul. So, LZ itu kan dia LZ LM sama dengan H bar M LM. Nah, ini agak ribet nih karena M-nya ada macam-macam. Harus hati-hati dikit nih. Sekarang untuk M sama dengan 0. Nilai LZ-nya berarti jadi 0 juga kan? Kok sama dengan 2 sih? M sama dengan 0. Nilai LZ-nya 0 juga. Nah, probabilitasnya ada 2 state yang M-nya sama dengan 0. Yang pertama, probabilitasnya setengah. Yang kedua, probabilitasnya A-nya kan dari 1/3 ya, berarti 1/6 ini. Berarti ini adalah setengah plus 1/6. Atau sama dengan 2/3. Ya bener gak sih? 3/6 tambah 1/6, 4/6, 4. Ya bener, 2/3. Nah, kemudian untuk M-nya sama dengan ada berapa lagi nih? Ada 0, ada min 1, ada 1 ya. Untuk M-nya sama dengan min 1, LZ-nya itu adalah min H bar berarti. Probabilitasnya adalah
1/6 karena kan cuma satu state. Ya koefisiennya dari 1/6 kan, kuadratin jadi 1/6. Untuk M sama dengan 1 sama ya. Probabilitasnya sama tapi LZ-nya ini adalah habar. Probabilitasnya 1/6 juga. Nah, kalau disuruh cari ekspektasi LZ tinggal kali-kaliin. Berarti 1/6 habar tambah 1/6 habar tambah 2/3 kali 0. Sorry, ini min ya. Jadi sama dengan 0. Terus yang ekspektasinya 0 LZ-nya. Oke. Ini untuk yang soal angular momentum. Ada yang mau tanyain dulu nggak untuk soal ini? Mirip sama yang di PR nomor 2, nomor 3 kemarin sebenarnya. Cuman kemarin ditambah spin. Dan L-nya bukan LZ, jadi lebih ribet. Ini lebih gampang harusnya. Ada yang mau tanyain dulu? Enggak, nilai PE itu tadi dapat dari mana ya? Nilai PE. Probabilitas itu dari kuadrat koefisien. Jadi kan tadi kan energi kan yang N-nya 1, koefisiennya 1/2 aja. Jadi probabilitas itu kan ya kuadrat dari koefisien. Nah, tapi kalau Oke. yang misalnya yang M-nya 0 kan dia ada 2 state yang M-nya 0. Jadi kuadrat koefisien dijumlahin. Jadi pokoknya jumlah dari kuadrat koefisien yang memenuhi apa yang mau kita cari itu. Oke, kalau soal ini ada pertanyaan lagi nggak selain itu? Kalau nggak ada, mungkin ada pertanyaan lagi soal apapun nggak? Nanti boleh cheat-sheet nggak? Kayaknya nggak. Tapi paling dikasih. Oke, nggak. Thank you. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin cukup dulu ya untuk tutorialnya ya. Jadi fokus pelajari PR aja benarnya. PR udah dibahas kemarin. Karena yaitu info dari Pak Ganes mungkin 80% itu dari PR itu. Formalisme kan juga sebenarnya sama quantum information itu nyatu itu ya. Alright. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekian dari saya. Good luck untuk ujiannya. Makasih Kak. Makasih Kak.